Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain, agar diperhatikan, dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 sebesar Rp13.106.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 sebesar Rp6.830.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 sebesar Rp4.069.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 sebesar Rp15.866.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit tambahan informasi menindaklanjuti surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia nomor 079 DP 2025 untuk mengadakan doa bersama atau qunut nazilah. Nanti jamaah Masjid Al-Badar atau Masjid Al-Badar akan mengadakan qunut nazilah, akan dipimpin khotib atau imamnya. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 9 Mei tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Kemal Idris. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:49. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, hajat kita, dan khususnya kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang didolimi. Semoga Allah bantu, Allah tolong. Yang meninggal diberikan pahala syahidah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله والشرف وابعث صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف الميعاد ربي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu 'abdan khaira ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Wa qala kadzalik, idza aradallahu 'abdan khaira ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil atas segala limpahan karunia, nikmat dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang memang sungguh teramat sangat banyak jumlahnya, sehingga tiada satu makhluk pun yang sanggup menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah tersebut. Wabil khusus a'zamun ni'am nikmatul iman wal Islam. Khususnya adalah nikmat kita diberikan iman oleh Allah dan kita termasuk orang-orang Islam. Kita berharap, selalu mengharapkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat ini kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan baginda alam, junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan selaku khatib saya berwasiat buat pribadi dan juga hadirin, mari kita aplikasikan ikrar takwa kita kepada Allah sebagaimana ta'rif yang menjelaskan itu, yang kita maklumi imtisalul ma'murat wajtinabun nawahihi. Dengan segenap kemampuan kita masing-masing yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk tetap selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha pula untuk menjauhi, menghindarkan diri, bahkan menyudahi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Maknanya wallahu a'lamu bi muradih wa ya rabbi wa bi haqiqatil murad. Akankah manusia dibiarkan begitu saja pada saat mereka berkata aku beriman sementara mereka belum diuji? Artinya lewat ayat ini Allah telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengaku iman bahwa tidak akan terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau cobaan. Kenapa? Untuk menunjukkan kebenaran apa yang diucapkannya. Kalau dia beriman kepada Allah, pembuktiannya seperti apa? Pada saat diuji oleh Allah dengan kebenaran ungkapannya beriman kepada Allah. Fitan yang dimaksud, ujian yang dimaksud, cobaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan ni'mah dan niqamah. Sesuatu yang enak dan sesuatu yang tidak enak. Orang diuji dengan sehat, diuji juga dengan sakit. Ada orang diuji dengan kaya, ada juga orang diuji dengan miskin. Ada juga diuji orang dengan kesempitan, lalu ada juga orang diuji dengan kelapangan, dengan kelegaan. Ini semua adalah ujian. Kenapa sih? Harusnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita siapapun kita yang mampu menciptakan keadaan-keadaan seperti itu. Gak ada kita kemampuan untuk melegakan sesuatu atau menyempitkan sesuatu. Semuanya bimasyiatillah, dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajar kalau beliau Nabi mengingatkan al-imanu nisfani, nisbun bisyukri wa nisbun bisabri. Iman itu isinya adalah sebahagian syukur, sebahagian lagi adalah sabar. Artinya untuk menyikapi ujian Allah, untuk menyikapi cobaan dari Allah tadi, sesuatu yang enak ataupun yang tidak enak, alatnya untuk menyikapinya dua, satu syukur, dua sabar. Lalu bagaimana dengan kaitan syukur? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Teramat sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Dalam ayat lain Allah ingatkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah agar kalian semua bersyukur. Ini artinya lewat ayat ini hanya orang yang sudah mampu bertakwa dia akan mampu bersyukur. Kalau kita boleh jujur, siapapun kita tidak akan sanggup untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, meluapkan rasa dan sikap terhadap Allah, puas dengan sesuatu yang diberikan,
karena terkadang terhambat, ketutup dengan sesuatu yang kita inginkan yang belum Allah qabul saat itu. Pada saat orang kehausan, yang pada saat dia haus saat itu, dia hanya membutuhkan seteguk air. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum merasakan kehausan tadi, sudah berapa banyak tegukan air yang pernah dia hirup, yang pernah dia teguk. Sehingga syukurnya saat dia meminum air tadi hilang karena ada keinginan yang belum tercapai, yaitu ingin melepaskan haus tadi. Sama berbicara dengan materi. Orang berbicara nggak punya padahal dia mengalami punya. Orang pada saat itu mengalami sesuatu yang enak, begitu diuji dengan yang tidak enak, hilang syukur dengan hal-hal yang enak. Kenapa? Karena ketutup dengan sesuatu yang menghalangi tadi syukurnya dia kepada Allah. Oleh karenanya Imam Asy-Syadzili dalam kitabnya menjelaskan bahwa untuk mempermudah orang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah adalah tafakkur fi ni'amillah. Dia harusnya berpikir merenung tentang nikmat-nikmat Allah. Lalu dalam hatinya memperbandingkan dan harusnya memunculkan sesuatu itu semuanya nikmat-nikmat Allah. Dan cari nikmat yang paling besar yang membuat hatinya selalu ta'aluk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh misalnya ada orang kesulitan ekonomi. Dia jangan melihat orang yang enak ekonominya, lihat yang lebih sulit dari dia. Kalau dia mungkin satu hari makannya cuma sekali, lihat orang yang beberapa hari dia nggak sanggup makan. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Lalu kalau kita bicara keuangan misalnya, jangan melihat orang yang banyak uang, lihat orang yang tidak megang uang sama sekali. Bahkan kalau kita ingin bersyukur kepada Allah dengan sesuatu tadi, cari alternatif yang bisa menutup kekhawatiran. Cari alternatif untuk bisa menutup kekecewaan dalam hal itu, yaitu dengan memperbandingkan nikmat-nikmat yang lebih besar. Satu contoh, ada orang diuji oleh Allah sakit matanya, tapi tangannya masih sehat, kakinya masih sanggup melangkah, bahkan makan masih berasa enak. Artinya lebih banyak nikmat Allah ketimbang niqamah. Diujinya hanya satu, tapi sementara nikmat-nikmat Allahnya banyak yang lain. Kenapa syukur dengan nikmat-nikmat yang banyak tadi terhalang? Karena hanya diuji dengan satu mata tadi. Lalu yang kedua, bagaimana untuk menyikapi itu semua dibandingkan dengan nikmat yang paling besar? Jikalau semua anggota tubuh kita sakit, bahkan keadaan ekonomi kita terpuruk, sejadi-jadinya kita susah, bahkan tidak sanggup kita melangkah kemana-mana, tanyakan kepada diri kita, masihkah kita hidup? Artinya nikmat yang paling hebat itu adalah nikmat hidup. Kenapa? Imam Ghazali mengingatkan nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Kita nggak pernah minta sama Allah untuk dijadikan manusia, lalu Allah jadikan kita sebagai manusia hidup. Kita bebas menghirup udara segar. Saat itu kita syukur kepada Allah untuk menutup sesuatu yang tidak enak tadi dari hal-hal yang lain yang sifatnya niqamah. Ketutup semua dengan nikmat kita masih hidup. Karena kalau boleh bertanya dalam beberapa kitab, al-ulama menyampaikan bahwa jikalau seandainya penghuni barzakh, orang-orang yang sudah di alam kubur, diberikan permintaan oleh Allah 1000 permintaan, mereka pasti fokus hanya satu yang mereka pinta. Apa? Dia pengen hidup kembali. Dia pengen balik lagi ke dunia ini. Sementara kita masih ada di dunia ini, masih hidup. Artinya, layakkah kita nggak bersyukur kepada Allah? Karena tadi nikmat-nikmat yang lain yang Allah tahan itu bisa menghalangi syukur kita kepada Allah. Ini artinya untuk mensiasati seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah, tidak terjebak dengan fitan-fitan yang tidak enak. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Ada seseorang pada saat itu dia menganggap bahwa dengan uang banyak dia bisa melakukan segalanya. Tapi begitu dia masuk ke kamar kecil, dia mau buang air, yang dibutuhkan bukan ratusan juta, hanya 2.000 rupiah misalnya. Dan dia tidak memiliki saat itu, padahal uangnya ratusan juta. Artinya dalam hal ini nikmat yang 2.000 tadi, yang dianggap sepele, itu ternyata lebih dibutuhkan ketimbang ratusan juta yang ada di bank. Yang dimiliki oleh dia saat itu belum dibutuhkan, yang dibutuhkan hanya 2.000 rupiah.
Artinya kita diajarkan oleh Allah untuk selalu bersyukur dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Kita bersyukur terus kepada Allah dari hal-hal yang nikmatnya zahiri sampai nikmatnya batini. Sampai di penghujung kita merenung dengan nikmat Allah. Betapa hebatnya Allah berikan kepada kita iman. Allah tunjuki kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah. Dan kita meyakini ada Rasulullah sebagai utusannya, yaitu Muhammad SAW. Ini nikmat yang tidak tergantikan dengan semua materi. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa setiap kita sesungguhnya patut dan layak bersyukur. Sehingga untuk mengungkapkan syukur tadi, tahaddus bin ni'mah terhadap orang-orang di sekitarnya. Para sahabat Nabi kalau ditanya, pagi datang lalu ketemu dengan sahabat yang lain. Lalu mereka bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan subuh ini kalian semua? Alhamdulillah asbahna mu'minin, asbahna muslimin. Mereka menjawab, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subuh ini alhamdulillah saya masih berkenan diberikan iman. Saat ini saya masih Islam. Kenapa? Karena nggak ada jaminan sampai akhir hayat kita itu hidup dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan Islam. Oleh karenanya wajar, ini nikmat teramat sangat luar biasa dan ini nikmat a'zamun ni'am. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, ini merupakan salah satu rangkaian kaifiat untuk membuat hati kita selalu ta'aluk dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat keadaan siapapun kita, dalam keadaan posisi seperti apapun kita, Allah teratap maha terpuji. Cocok dengan selaras dengan ikrar kita dalam sholat pada saat kita melakukan ruku, lalu kita i'tidal, lalu kita baca ikrar kepada Allah dengan doa tadi. Apa doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ungkapan orang yang beriman yang syukurnya teramat sangat luar biasa kepada Allah. Mereka berterima kasih, ya Allah, pujian kami memenuhi langit dan bumi. Kenapa? Karena Allah teramat sangat layak terpuji dan dipuji. Bagi kita, diamnya kita seperti ini, amannya tanah gak terjadi lifaksi, itu tidakkah itu merupakan nikmat dari Allah? Kita lihat, kita tengok saudara kita yang mengalami lifaksi tanahnya, yang longsor, yang amblas dan lain sebagainya. Apakah itu bukan nikmat? Kita bisa diperkenankan oleh Allah, bisa nyaman beribadah. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak nyaman. Tapi luar biasa keimanan mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lewat mimbar kali ini khatib mengajak untuk pribadi dan hadirin, mari kita renungkan ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah dan tambahan ziyadah buat kita untuk tetap bersyukur kepada Allah dan mampu bersabar dalam setiap kondisi. Sehingga dengan hal-hal yang demikian, apapun keadaan yang kita terima, apapun yang keadaan yang Allah suguhkan kepada kita, kita bisa menerimanya dengan syukur ataupun dengan sabar. Syukur-syukur di akhir kemudian dengan latihan syukur kita kepada Allah, dengan latihan sabar kita kepada Allah, Allah bentuk hati kita untuk selalu ridha, ar-ridha bil qada min khairihi wa syarrihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abadin mu'adarifin bisidqil yaqin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وإياهم من شر ما صاحب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Islamu sufufakum baina taswid as-sufuh bin tamami shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi Rabbi a'udzu Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. التحيات صلوات أيها النبي أشهد أن لا الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوة قد الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك بطاعتك المشرك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك بطاعتك المشرك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك بطاعتك المشرك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك بطاعتك المشرك فلك عمن سواك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.